Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu Baka. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang pati yang setia bernama Pati Gupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Pengging. Dia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan Pengging. Hal itu pun diketahui oleh putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bondowoso. Prabu Baka dan Bondowoso pun bertemu di pertempuran itu. Mereka pun berduel, yang duel tersebut dimenangkan oleh Bondowoso. Melihat rajanya terbunuh, pasukan kerajaan Baka pun terkocar-kacir dan kabur. Melihat hal itu, Bondowoso tidak tinggal diam. Dia pun mengejar pasukan tersebut. Pasukan Prabu Baka pun menyerah. Dengan hal itu, Bondowoso dapat bebas masuk dalam istana Prabu Baka. Saat masuk, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik jelita. Ia pun menanyakan namanya, yang ternyata namanya ialah Roro Jonggrang, merupakan putri dari Prabu Baka. Melihat itu, Bondowoso pun langsung meminta Roro Jonggrang untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu, Roro Jonggrang pun terkejut dan meminta dua syarat kepada Bondowoso. Yang pertama ialah ia harus membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuknya dan membuat 1000 candi dalam satu malam. Bondowoso pun menyanggupi permintaan sang Roro Jonggrang. Ia pun mulai membuat sumur yang sangat dalam. Setelah selesai ia pun segera membuat 1000 candi yang diwaktukan hanya dalam waktu satu malam. Dalam pembuatan 1000 candi, Bondowoso meminta bantuan pada jin. Setelah beberapa saat, candi tersebut hampir selesai dibuat. Hanya satu candi saja yang belum terbuat. Melihat hal itu, Roro Jonggrang pun panik karena ia sangat tidak mau dinikahi oleh Bondowoso yang telah membunuh ayahnya sendiri. Karena hal itu, ia pun memiliki ide untuk menggotokkan sebuah kayu ke tanah dengan seluruh para wanita di negerinya. Dengan hal itu, ayam pun mengira bahwa sudah pagi dan berkokok. Para jin pun mulai berhenti bekerja dan pembuatan candinya pun terhambat. Hari pun sudah terang, matahari pun sudah terbit. Bondowoso pun gagal untuk menikahi Roro Jonggrang. Karena hal itu, Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu dan menjadikannya candi yang ke-1000. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang berwujud raksasa bernama Prabu Baka. Ia raja terkenal, rakus, dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang pati yang setia, bernama Pati Gupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Pingging. Dia ingin menguasai kerajaan makmur yang subur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan Pingging. Serbu, serbu! Perintah Pati Gupala yang menyemangati pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh pasukan Prabu Baka. Maka Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan, kita harus menyerang pasukan Prabu Baka. Di tengah pertempuran, Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas dan saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar-kacir saat tahu raja yang terbunuh. Pati Gupala memerintahkan mereka lari pulang ke kerajaan Baka. Bondowoso tidak tinggal diam. Ayo kejar, jangan mudah menyerah. Bondowoso dan pasukannya terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka. Pasukan Baka menyerah kalah. Bondowoso bisa masuk istana dengan leluasa.
Alangkah terkejutnya ia karena bertemu putri cantik jelita di dalam istana. "Wahai putri cantik, siapakah dirimu?" "Aku adalah putri Prabu Baka. Namaku Roro Jonggrang." Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Baka yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri cantik jelita. Ia langsung jatuh cinta kepadanya. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya ia mengatakan maksud hatinya pada putri cantik itu. "Wahai Roro Jonggrang, putri cantik jelita, maukah kau jadi istriku?" Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang jadi bingung. Ia takut kepada Bondowoso. Ia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. "Aku mau menikahimu, tapi kamu harus memenuhi syarat. Aku ingin dibuatkan 1000 candi dalam 1 malam." Bandung Bondowoso mengiyakan syarat Roro Jonggrang. "Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua, dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik." Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun candi-candi dalam waktu 1 malam dengan kekuatan sendirinya. Akhirnya, ia memanggil para pasukan makhluk halus dan mengadakannya untuk membangun candi. Makhluk halus datang dari segala arah, maka segeralah mereka membangun candi-candi itu. Roro Jonggrang mulai gelisah sebab baru tengah malam, namun candi-candi itu mulai sudah berdiri, bahkan tinggal sebuah satu saja. Bagaimana ini? Candi sudah mau selesai. Roro Jonggrang mendapat akal untuk menggagalkan usaha Bandung. Ia membangunkan seluruh perempuan di negaranya dan menyuruh mereka memukul kayu. Mendengar suara kayu, ayam-ayam mengira bahwa waktu telah pagi. Mereka pun berkokok. Makhluk halus mengira hari telah pagi. Mereka pun segera pergi lari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu kalau dia ditipu lagi. "Kau telah menipuku lagi, Roro Jonggrang. Aku tak bisa memaafkanmu." Kali ini ia tidak menyangka, tidak bisa menahan amarahnya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. "Kukutuk kau jadi arca batu untuk menggantikan 1 candi yang belum selesai." Dalam sekejap Roro Jonggrang menjadi arca batu, maka genaplah 1000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang menjadi arca, menyesallah Bandung Bondowoso. Ia menangisnya, namun nasib telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kutukannya.